warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita di pagi hari ini di ruangan ini untuk bisa bertemu dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 CGP angkatan 10 yang akan disampaikan oleh Bapak Tatak Ferdi Susanto SPD. Di sini kami akan membawakan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga adalah penutup. Langsung saja untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah mengucapkan basmalah bersama-sama. Semoga dengan pengucapan basmalah ini acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Langsung saja untuk acara yang kedua yaitu penyampaian materi dari Bapak Tatak Ferdi Susanto SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya selamat pagi Ibu dan Bapak Guru SD Sukoharjo yang saya hormati. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama tidak lupa selalu mengucapkan puji syukur pada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita kesehatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dapat diberi waktu untuk belajar bersama-sama. Di sini kita nanti intinya tidak saling menggurui, dari sini saya tidak menggurui, tetapi nanti kita saling belajar, saling sharing pengalaman kita tentang ini penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya musik. Dalamnya kita kupas bersama-sama. Ada beberapa materi nanti kalau tidak salah nanti ada 8 materi. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk di materi, saya punya sedikit permainan atau ice breaking, supaya kita fokus pada acara pada pagi hari ini. Di sini ada sebuah gambar. Saya ada sebuah pertanyaan atau sebuah ini mengajarkan kita tentang ketelitian. Di sini kalau tidak salah ada 9 atau 8 gambar manusia atau muka manusia. Coba kira-kira ada Bapak Ibu bisa mencari tidak gambarnya ini? Monggo kita fokus. Ada berapa kira-kira yang bisa menjadikan temukan sih? Kalau tidak salah ada 8. Monggo. Sudah ketemu berapa? Baru 3, baru 4 Pak. 4. Nanti kita kupas bersama-sama. Fokus ya, fokus. Kalau menurut gambarnya memang tambah 1. Kupas ya. Yang pertama besar dulu dari kepala ini berarti kan 1. Yang kedua kita lihat di matanya 2. Terus di telinganya 3. Terus di pojok atas bagian kanan 1. Berarti ada berapa? 4, 5 ya. 5. Sekarang kita lihat di dekat burung. Sebelah kiri ada berapa itu? Di situ ada 3. Menghadap ke arah sana 1, menghadap
di belakang gunung. Berarti ada 8. Ini tidak ada yang benar dan salah. Ini hanya untuk kita belajar fokus saja, fokus ke sebuah gambar. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ternyata. Ini tidak benar tidak salah. Tapi pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang ini. Konsep ini budaya positif. Ini budaya positif ini ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nanti kita kupas. Ini saya bacakan dulu. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga institusi. Nah, 8 ini nanti sangat berguna bagi kita dalam pembelajaran. Ini sangat berguna. Nanti kita bahas satu-satu, ada prakteknya. Nanti bisa kita praktek bersama-sama, kita sharing. Apakah kita sudah pernah melakukan tersebut? Apabila belum, nanti bagaimana caranya? Nanti kita belajar bersama-sama. Ini materinya. Sekarang kita masuk ke konsep inti yang pertama. Konsep inti yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah mendengar pembelajaran dengan paradigma baru. Sampun pembelajaran paradigma baru. Paradigma baru berarti baru ini. Jadi tidak apa-apa. Ini kita belajar lagi. Pembelajaran yang paradigma baru. Ini berkaitan dengan kurikulum yang terbaru, dengan kurikulum Merdeka. Yang pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sebelum kita ke profil pelajar Pancasila, di sini ada kata-kata ini, pembelajaran berdiferensiasi. Kalau di sini ditulis itu belajar sesuai kebutuhan. Mungkin dengan bertanya-tanya, berdiferensiasi, belajar sesuai kebutuhan. Itu yang bagaimana? Mungkin ada yang sudah tahu tentang belajar berdiferensiasi ini. Besok belum ya? Ini pembelajaran berdiferensiasi itu contohnya, contoh konkretnya itu seperti ini. Pada saat kita mengawali sebuah pembelajaran awal tahun pelajaran, itu kita diharuskan itu mengelompokkan siswa dengan kebutuhannya masing-masing. Contohnya seperti ini. Misalnya, kalau di sekolah kita itu katakanlah siapa ya, Farhan. Si Farhan ini kan sukanya kan kalau diajak belajar di kelas kurang gitu. Nah, itu kita cari dia kesenangannya di mana. Misalnya kesenangannya itu olahraga, berarti
dia senang yang bagian fisik. Kita cari temannya itu yang kira-kira yang suka seperti Farhan itu siapa saja. Katakanlah Farhan dengan ada satu lagi atau dua lagi, kita kelompokkan. Daniel, kita kelompokkan itu. Jadi, terus ada lagi yang sukanya itu matematika. Wah, bisa senang nih. Ngitung, terus itu senang tantangan untuk belajar matematika. Itu kita kelompokkan. Terus ada lagi yang sukanya itu membaca literasi. Itu kita kelompokkan. Nah, di awal tahun jadi kita tahu petanya itu sudah tahu. Ini suka matematika, ini suka literasi, ini suka dengan pembelajaran yang berbau fisik. Nah, ini nanti pendekatannya kita belajar yang berbeda. Kalau mungkin zaman dulu itu waktu saya masih SD sampai SMA juga masih seperti itu. Jadi kita belajar itu wis pokoke biang-biang. Nggih. Jadi ada pelajaran seperti ini. Padahal mereka senengane fisik, ini senengane literasi. Pembelajarannya di buku, maca kabeh, belum membaca semua. Nah, itu zaman sekarang itu sudah tidak digunakan. Cara-cara metode seperti itu sudah tidak digunakan. Jadi kebutuhannya itu masing-masing. Yang senangnya itu basic, misalnya pelajarannya matematika, dalam pentingan perkalian. Ya perkalian terus. Katakanlah kamu keluar mencari lidi 2 kali 5 nanti itu 2 kali 5 itu pakai lidi. Sukanya kan seperti itu karena berbau dengan fisik. Kalau yang sudah senangnya dengan menulis dengan matematika ya masuk di kelas saja tidak apa. Jadi pendekatannya seperti itu, diferensiasi. Lanjut, ini tapi diferensiasi itu penjelasannya seperti itu. Terus berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Jadi ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Nah, ini unsur-unsur ini ya yang ada di kurikulum terbaru kita. Paradigma barunya ini. Jadi berdiferensiasi dan profil pelajar Pancasila. Nah, ini salah satu contoh pembelajaran yang paradigma baru. Kita saksikan video ini contohnya. Ya, ikut aku ya. Ya, cepat ya, ya, coba. Nanti cerita.
salah satu penerapan pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Jadi mungkin di sini kita tadi sudah lihat ya, itu guru kira sudah mempraktekkan itu. Mungkin nanti kita bisa mendengar pengalaman apa yang bisa disampaikan. Monggo guru kira mungkin nanti kita sharing bersama-sama, bisa diceritakan. Monggo. Sudah berulang kali nih anak saya ajak keluar untuk mempraktekkan pembelajaran yang nyata. Contohnya untuk bertanam, dari awal untuk mengadukan tanah sampai pupuk sampai penanaman itu sudah selesai. Contoh lainnya cara merebus telur yang benar. Pelajaran itu sudah berulang kali saya praktekkan, tetapi saya belum tahu kalau pembelajaran itu adalah pembelajaran paradigma baru. Tapi sekarang setelah ada pembelajaran tentang kurikulum merdeka ini, nantinya semua ibu bapak ibu guru lebih paham lagi dengan pembelajaran yang pernah dipraktekkan di kelas atau di luar kelas masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Ibu atas sharing yang telah disampaikan. Ya. Jadi benar sekali, ini seperti yang di video ini adalah salah satu contoh pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, tadi yang seperti yang disampaikan, membuat ini menanam dari proses awalnya, terus cara mengaduknya. Terus tadi ada juga disampaikan pernah belajar tentang merebus telur. Itu untuk kelas kecil ya itu seperti itu. Itu pembelajaran dengan paradigma baru. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan kalau tadi dengan paradigma baru, sekarang tentang teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi di sini itu rata-rata guru itu sudah melakukan semuanya. Miskonsepsi berarti itu salah, kekeliruan dalam berpikir. Nih, okay. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berat memaksa. Nah, jadi di sini dari keempat ini rata-rata guru itu sudah pernah melakukan, tetapi tidak tahu kalau apa yang dilakukan ini ternyata hanya ilusi atau salah. Oke, contohnya ini guru mengontrol murid. Kalau zaman dulu, contohnya murid, pokoknya kamu harus begini. Kalau ada sudah kata-kata pokoknya, itu berarti kita sudah mengontrol murid, padahal itu salah. Di sana sini ada itu hanya ilusi. Oke, jadi mengontrol murid terlalu dalam itu tidak kurang baik. Jadi nanti hasilnya kurang baik. Yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga ilusi. Jadi penguatan itu contohnya dengan memberi
ini. Jadi nanti kalau kamu sudah bisa ini, ibu guru kasih ini, itu iming-iming seperti itu juga ilusi. Jadi dia semangatnya itu hanya semangat karena ingin mendapatkan sesuatu. Nanti itu pembahasannya yang berbeda lagi di belakang, nanti ada tentang pemahaman positif ini. Yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini kritik dan membuat rasa bersalah ini biasanya kita lakukan itu pada saat anak-anak misalnya pacaran misalnya, atau kita di kelas. Kita panggil, anaknya bersalah itu kita panggil, kita permalukan di depan kamu tadi melakukan apa? Kira-kira kalau seperti itu bagaimana kok Anda? Itu seperti disidang di depannya, itu membuat orang merasa bersalah. Itu ternyata kurang baik untuk psikologi. Jadi itu seperti itu ternyata hanya ilusi. Itu baik sesaat, tapi untuk kedepannya itu kurang baik. Dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Pokoknya kamu harus seperti ini. Nah, orang ini orang itu ternyata itu salah, ilusi. Jadi tidak dibenarkan untuk pembelajaran untuk pembelajaran zaman sekarang. Selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini jadi stimulus respon ini artinya yang dulu kita lakukan. Terus teori kontrol yang benar ini. Jadi kalau dulu realitas zaman dulu itu realitas kebutuhan kita sama. Kalau dulu bahasa Jawanya disebut proto. Kalau zaman sekarang realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan anak itu sudah berbeda-beda. Daniel sama yang lebih pintar itu kebutuhannya beda. Daniel itu kalau saya amati itu sukanya itu senangnya bersih-bersih, terus ya kerja. Jadi senangnya itu yang praktek. Tapi kalau yang lain belum tentu bisa suka seperti itu. Makanya ini kalau zaman dulu realitasnya yang sama, harus sekarang tidak. Jadi kita harus bisa membedakan kebutuhan. Terus selanjutnya semua orang melihat yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi ini bertolak belakang, banyak yang bertolak belakang zaman dulu dan sekarang. Terus selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi intinya mengubah yang dulunya kita anggap itu sama, tetapi sekarang kita harus mengetahui bahwa zaman sekarang itu tidak harus sama, sesuai kebutuhannya saja. Terus lanjut, orang lain bisa kontrol saya, dan ada yang bisa kontrol diri Anda. Jadi kita tidak dianjurkan untuk mengontrol orang atau mengontrol anak. Jadi biar anak yang belajar dengan kodratnya saja. Sebagai guru kita hanya sebagai penutur. Nanti filosofi diajar itu nanti ada di materi selanjutnya. Pemaksaan ada pada saat juga gagal, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan. Nah ini tentang mengubah paradigma yang lama menjadi teori kontrol. Dan nah ini selanjutnya kalau tadi paradigma baru, ini dengan selanjutnya konsep yang berikutnya adalah disiplin positif. Ini pengertiannya seperti ini. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin
disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengenai kebutuhan diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang tercapai. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan diri yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tentang kedisiplinan, strategis untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, iming-iming, sokongan maupun hukuman. Nah, seperti yang saya katakan di depan tadi. Jadi disiplin positif kita untuk menegakkan disiplin itu seperti yang ditulis di sini, tanpa ada ancaman padanya, tanpa ada iming-iming padanya, tanpa ada sokongan maupun tanpa hukuman. Ini disiplin positif itu seperti itu. Kalau dulu saya menegakkan disiplin pada dulu waktu belum mengetahui seperti ini, apabila ada anak yang salah, karena saya basic saya adalah olahraga, biasanya kalau salah ini baris di depan push up 10 kali itu termasuk apa? Hukuman. Ternyata salah. Menciptakan disiplin positif. Jadi saya salah, dulu saya salah. Jadi setelah mengetahui ini, mari kita bersama-sama belajar untuk menghindari ini hal seperti ancaman, iming, sokongan maupun hukuman. Terus ini tujuannya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menunjukkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi prinsip dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini nanti juga terkait dengan materi yang di nanti kita kebajikan universal. Nah, ini konsep berikutnya nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi di slide sebelumnya tadi sudah saya sampaikan bahwa ada nilai kebajikan universal tadi. Nah, ini nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini contoh nilai kebajikan institusi atau di organisasi. Kebajikan menurut profil pengajar Pancasila. Jadi ya sudah kita baca bersama-sama sebelumnya tadi, beriman bertakwa kepada Tuhan, dan Maha Esa, berkebinekaan global, berkoyok, berdiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang selanjutnya menurut Ibu Primary Girls Program IYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus keterampilan hidup, life skill. Ini nanti di belakang juga ada kita bahas, yaitu dapat dipercaya, tulus hati, tidak merendahkan orang lain, dan memberi yang terbaik dari diri. Jadi ini nilai kebajikannya itu seperti itu. Konsep dasar dari nilai kebajikan. Juga ini kebutuhan dasar manusia, konsep yang selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini jadi kebutuhan dasar manusia itu pengertiannya seperti ini. Tindakan kita yang memiliki tujuan tertentu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu wajib harus memiliki
tujuan. Jadi tidak hanya saya butuh ini butuh itu, tapi tidak punya tujuan, itu kan berarti bukan tujuan hidup, tujuan dasar manusia. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Nih, jadi kebutuhan yang mempunyai tujuan tadi seperti ini. Tujuannya adalah apa? Kebutuhan manusia tadi yang pertama bertahan hidup, untuk keselamatan, keamanan, kesehatan rumah dan makanan. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi tujuannya itu untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya penguasaan. Penguasaan itu harga diri, memimpin, berprestasi, terakhir. Selanjutnya kebutuhan selanjutnya kebebasan. Terus yang selanjutnya ada kesenangan. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Ini konsep inti selanjutnya. Motivasi perilaku manusia. Tadi saya sudah sampaikan ya di depan tadi. Motivasi itu ternyata ada 2. Kalau di depan tadi kan motivasi intrinsik. Nah, ini yang pertama kita lihat di motivasi ekstrinsik dulu. Motivasi ekstrinsik ini berarti motivasi yang datangnya dari luar. Ya, yang datangnya dari luar. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi intrinsik itu timbul itu karena itu untuk menghindari hukuman. Ya, motivasi yang datang dari luar tadi. Terus ada lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Motivasi ekstrinsik itu seperti itu, menghindari hukuman dan juga untuk mendapatkan imbalan. Jadi motivasi yang tidak dari dalam. Saya belajar biar mendapat nilai 10, nanti sama ibu guru dijanji mau dikasih uang 50.000 misalnya. Nah itu kan berarti dari luar, bukan dari dirinya. Belajar karena ingin mendapatkan sesuatu. Kalau motivasi intrinsik seperti tadi sudah saya sampaikan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang datangnya dari diri sendiri itu juga salah satu bentuk untuk menghargai diri sendiri. Jadi nanti anak-anak itu motivasinya harus diarahkan ke motivasi yang intrinsik. Ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kenapa ini ditampilkan tadi ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Contoh perilaku yang masuk pada kategori ekstrinsik itu ini hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya ada anak terlambat tanpa ada rencana, kamu terlambat lari keliling lapangan 5 kali, itu secara spontan hukuman seperti itu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat terarah, terus berupa hukuman fisik atau psikis. Ini betul-betul ciri-ciri hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Kira-kira konsekuensi dan hukuman itu menurut jenengan beda bersama. Ini konsekuensi ini juga hampir mirip kalau dikatakan dengan hukuman ini. Tapi bedanya di sini ciri-cirinya. Kalau hukumannya itu tidak terencana, tapi kalau konsekuensi terencana. Contohnya yang bagaimana? Kalau konsekuensi itu kan terencana, berarti sudah disepakati. Jadi
nanti kalau contohnya itu kalau pagi kalian tidak melaksanakan piket kelas, nanti konsekuensimu setelah atau sebelum masuk ke kelas kamu wajib konsekuensinya membersihkan kelas. Itulah konsekuensi. Bedanya dengan hukuman. Kamu tidak melakukan piket kelas, konsekuensinya kalau konsekuensinya suruh membersihkan. Tapi kalau hukuman kamu lari 5 kali, nah itu hukuman namanya. Bedanya seperti itu, konsekuensi dan hukuman itu seperti itu. Tetapi konsekuensi itu murid tetap dibuat tidak nyaman. Oke. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Awasi terus. Oh, nak urut rampung belum boleh ke kelas. Itu konsekuensi. Beda dengan restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini nanti kita bahas di sertifikat restitusi. Restitusi ini nanti kita bahas di sertifikat restitusi. Nanti ada prosesnya, ada 3. Nanti kita bahas di yang ke-8 yang terakhir. Nanti juga ada videonya, kita ambil juga di situ. Contohnya, kita coba dulu. 5 posisi kontrol guru. Sekarang ini yang sudah mengarah pada pembelajaran kita, pembelajaran di sekolah. Jadi proses pembelajaran itu guru itu punya 5 posisi kontrol. Guru sebagai satu penghukum. 2. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Sebelum saya ke slide berikutnya, kira-kira guru semuanya ini dia berada di mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Ataukah sebagai teman, pemantau, atau manajer selama ini? Sebelum nanti kita masuk, saya jelaskan satu-satu. Kira-kira apa? Pemantau. Ya, tidak apa-apa. Nanti kita bahas satu-satu. Sementara ini pemantau ya. Jadi kadang sebagai teman, kadang sebagai pemantau, ya tidak apa-apa. Ya harus seperti itu. Tetapi nanti kita bahas satu persatu. Oh ternyata yang benar itu di sini, gitu. Jadi kita biar tahu kalau posisi kita yang benar nanti di mana, kita bahas satu persatu. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Posisi penghukumnya, penjenengan nanti tadi posisinya sebagai seorang penghukum, guru seorang penghukum. Hormat bendera selama 1 jam. Menyuruh siswa menghormat bendera selama 1 jam sebagai penghukum. Tapi kalau penjenengan menjadi seorang pembuat merasa bersalah, dengan memberi pertanyaan seperti ini. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi membuat bocah itu lari bersuara kita dan terpati itu padahal salah. Jadi itu yang dikenal mentalnya. Tidak seperti itu. Terus itu bagian membuat merasa bersalah. Ini yang ketiga sebagai teman. Ayo dong ikut aturan sekolah
ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini benar, sebenarnya. Tetapi sebagai seorang guru, jangan sampai kita terlalu terus-menerus sebagai seorang teman. Iya. Oke, jangan terus-menerus sebagai seorang teman. Saat ini contohnya, misalnya kau berteman dengan si A, teman kan bahasa diskusi nggak sopan, iya tak? Nah ini maksudnya seperti ini. Iya. Ini sebagai teman. Yang kedua sebagai pemantau seperti tadi. Kamu sudah melanggar peraturan ini, bahasa seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Karena tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya operasi dan jangan diulang lagi. Ini juga kurang tepat. Oke, dia kan mesti itu kadang duit orang tuanya bagaimana? Ya, jadi juga kurang tepat. Ya, paling cocok itu ternyata sebagai seorang manajer. Apa manajer? Ini yang dilakukan seorang manajer itu seperti ini. Apa kamu tahu kesalahanmu? Ini nanti proses dengan sertifikat diskusi menyelesaikan masalah. Jadi ini apa kamu tahu kesalahanmu pertama itu. Terus yang kedua, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan. Jadi biar apa? Anak itu muncul kemauan sendiri. Jadi sebagai manajer itu seperti itu. Jadi bukan seperti dipaksa, bukan seperti ternyata, tetapi oh iya, diberi kesadaran bahwa saya melakukan seperti itu salah. Jadi dia muncul. Iya, itu sebagai seorang manajer. Ini untuk ya ini karena ini hal yang baru, jadi mungkin belum bisa. Tetapi ya ini, jadi eranya itu seperti ini. Menggunakan pelan-pelan kita belajar untuk melaksanakan ini. Kita posisi kontrol apakah ada pertanyaan seperti ini. Ini sekelas tentang tadi untuk tes. Setelah tadi kita sudah melihat posisi kontrol dan tadi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada pertanyaan, ada sebuah ada kasus misalnya. Terus itu semuanya itu memberi pernyataan kepada murid seperti ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisinya sebagai penghubung, atau membuat kekerasan bersalah, atau pemantau, atau teman, atau manajer. Iya. Ini posisi kontrol ini adalah posisi membuat merasa bersalah. Jadi buat paham seperti itu. Nah ini silakan membersihkan seluruh halaman sekolah karena kamu tidak mengerjakan PR. Ini kira-kira sebagai apa? Penghubung. Terus tadi sudah paham ya sebagai penghubung sebagai ini. Itu 5 posisi kontrol seorang guru. Selanjutnya, konsep selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Konsep ini selanjutnya keyakinan kelas. Jadi ada sebuah video yang akan saya tampilkan tentang keyakinan kelas. Ini sebelumnya, mengapa ada pertanyaan ini? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas tapi bukan peraturan kelas? Sebelum ke sini, kenapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu diciptakan bersama-sama warga kelas. Tapi kalau peraturan itu biasanya yang membuat monopoli oleh
Artinya ini keyakinan kelas, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik karena dibuat bersama-sama harus gawe awake dhewe maksud dilanggar dan maksudnya. Terus seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan terpaksaan. Jadi karena peraturan tadi yang membuat tidak kesepakatan, tidak keyakinan itu tadi tidak satu warga kelas. Jadi mongso boten membuat keyakinan kelas ya. Agak kali. Jadi tidak punya keyakinan, tidak punya kesadaran. Tapi kalau keyakinan karena kita yang membuat, ya kita ya harus melaksanakan sendiri. Itu keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini, cara membuat keyakinan kelas itu seperti ini. Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal yang tadi yang tidak membedakan ras, suku, agama dan tadi. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu nggak butuh satu rotasi buat tapi boleh dilaksanakan daripada tidak dilaksanakan. Sedikit tetapi mudah diingat dan dilaksanakan. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi ini untuk membuka kesadaran semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Selanjutnya ini contoh penerapan keyakinan kelas. Mari kita yang sengaja membuat nanti
Sudah. Sudah. Ya, sudah. Berarti anak-anak semuanya wajib menaati keyakinan kelas ini. Ya. Bapak Ibu sudah pernah ada yang melakukan seperti ini apa? Halo, bisa di sini Bu, bisa dilihat. Oh, di depan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Kebetulan saya di kelas 2. Ketika tahun ajaran baru itu kan biasanya pemilihan kelas dan lain-lain itu juga anak-anak yang pilih. Kemudian aturan kelas, kalau saya namanya aturan kelas karena saya belum tahu, saya namakan aturan kelas 2. Tapi kelas 2 anak-anak itu saya suruh menulis di papan tulis. Misalnya tidak boleh menangis di kelas, ditulis sendiri. Nanti setelah itu dibaca semua bersama-sama. Sepakat kan? Kalau sudah sepakat itu nanti saya cetak, saya cetak di buku. Nah, alhamdulillah anak-anak juga apa itu ingatkan oleh temannya ingat seperti itu. Cukup Pak? Terima kasih. Ternyata sekolah kita sudah ada yang melakukan seperti itu. Hanya saja istilahnya kalau di sini keyakinan kelas, kalau tadi di sini tadi masih dengan aturan kelas. Tapi pelaksanaannya sudah benar. Jadi anak-anak disuruh untuk menulis apa yang diinginkan, apa yang disepakati tadi. Ya, itu adalah bentuk keyakinan kelas. Terima kasih. Nanti untuk Ibu dan Bapak Guru, warga sekolah untuk melaksanakan penerapan keyakinan kelas ini. Selanjutnya, ini konsep yang ke-8, konsep inti yang ke-8 yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kalau zaman dulu, ini setelah saya pelajari dalam segitiga restitusi ini seperti guru BP. Jadi cara kita untuk menyelesaikan masalah, tetapi anak tetap bisa menumbuhkan keyakinannya sendiri dan tidak mendapat dari luar, tapi tetap ikutin sikap, tetap menerapkan yang katanya dari diri sendiri. Ini segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini nanti adalah yang kita lakukan itu adalah bertanya, hanya bertanya. Jadi anak itu konflik kita bicara. Caranya ini dengan tiga ini ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas dulu, menstabilkan identitas. Terus yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinannya. Ini ada 3 ini kita lanjut. Menstabilkan identitas ini yang pertama yang harus dilakukan. Kira-kira seperti ini penjelasannya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Keterangannya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa ditanyakan juga kepada anak. Berbuat salah itu tidak apa-apa, misalnya. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Jadi masalahnya itu biar seperti itu, karena itu biar tidak tertekan. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kata-kata seperti ini nanti bisa digunakan sebelum ke masalah utamanya.
Terus kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi. Terus kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk menstabilkan identitasnya tadi. Selanjutnya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya sekitar ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya si A itu melakukan misalnya ngeladani temennya. Betul. Ditanya seperti ini cara validasi tindakan itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nanti disuruh menjelaskan. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat dirimu. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru. Ini pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya, kayak menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas ini seperti apa ini? Pertanyaannya, contohnya apa keyakinan kelas kita? Di misalnya itu keadaan atau berdekat dengan temannya, kita tanya keyakinan kelas, kan kita kan sudah menyatakan tidak boleh berdekat dengan teman. Nah, kita tanya aja, apa keyakinan kelas kita? Berarti dia melanggar keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa memunculkan apabila menggunakan segitiga restitusi. Ini saya ada contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi nanti kurang lebihnya seperti ini, hal mudahnya saja ini saya buat supaya kita mengerti, gampang mengerti. Caranya seperti ini. Ini pertanyaannya sedikit, tetapi bisa gampang dimengerti. Maksudnya seperti itu, supaya mudah dimengerti. Di contohnya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi dalam menyelesaikan sebuah masalah anak dengan penerapan
sertifikat restitusi ini ya harus bersifat humanis. Ampun kalau teman dulu kan kalau ada salah posisinya semuanya malah jelek, wali perebut. Nah, jadi menggunakan sertifikat restitusi ini harus ini humanis, sifatnya humanis. Di pertanyaannya tadi tiga tadi, ya, ada tiga sertifikat. Nah, dari video ini kira-kira ibu semuanya sudah pernah ada yang melakukan seperti ini apa belum? Coba nanti monggo bisa maju sharing, kita ceritakan, kemudian ceritakan nanti kalau sudah ada monggo. Monggo sudah ada belum? Jadi apakah tiga itu sudah dilakukan semua atau belum? Atau kira-kira baru menanyakan salah satu saja atau salah dua saja atau mungkin sudah semuanya tiga, satu saja juga nggak apa-apa. Monggo yang sudah pernah melakukan siapa? Kira-kira ada tiga? Oke. Jadi ya ada untuk penerapan segitiga restitusi seperti itu nih. Jadi nanti ada tiga alur, ada alurnya seperti tadi ada tiga. Jadi seperti di video tersebut. Kita lanjutkan untuk selanjutnya penutup. Ini sebelum mengakhirinya ada penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, yang mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan tujuan filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan bahwa guru itu hanya sebagai seorang penuntut, diibaratkan sebagai seorang petani yang sedang bercocok tanam. Apabila ada hama-hamanya juga dibersihkan. Apabila ada rumput yang liar, rumputnya juga dibersihkan untuk mencapai tujuan yaitu panen raya. Jadi filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu seperti itu. Hajar itu sebagai among dan atau manajer. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan materi pada hari ini, diseminasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, supaya lebih untuk kedepannya kita lebih baik lagi, bisa menerapkan ini budaya positif ini di sekolah kita, yang kemungkinan ini nanti pelajaran baru bisa kita terapkan. Itu salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat acara. Demikian ibu-ibu semuanya, penyampaian dan juga pemaparan materi dari Bapak dari SPB. Semoga dengan pemberian materi hari ini bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita, untuk bisa menjadikan proses KBM kita di sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Kita tutup untuk acara hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Sebelumnya selamat pagi anak-anak.
Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira apa? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas nanti kalian akan melakukannya itu secara dari dalam kamu, dari diri kamu sendiri, tidak paksaan. Kalau peraturan kelas nanti bisa dipaksa, tapi kalau keyakinan kelas bisa kalian secara sukarela untuk melakukan keyakinan kelas tersebut, karena itu yang membuat kalian sendiri. Oke, nanti Pak Guru akan membagikan kertas ini untuk kalian tulis keyakinan kelas yang kira-kira akan kalian sepakati nanti. Oke, nah, silakan. Kalau sudah, silakan ditempel di papan tulis. Ayo. Nah, yuk, silakan yang lain. Ya, kalau sudah, silakan untuk tanda tangan keyakinan kelas yang sudah kamu buat. Ayo mulai dari nomor 1.
pimpinan kelas adalah